Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan ngebahas tentang materi pengenalan teori akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam, sebelum kita mengetahui apa sih pengenalan teori akuntansi ini, seperti apa. Nah, kita harus tahu sejarah awalnya dulu. Sejarah perkembangan akuntansi ini ada 6. Pendahuluan, evaluasi, perkembangan, akuntansi, relevasi, dan konklusi. Oke, pendahuluannya dulu. Pendahuluan, pencatatan telah ada pada 3000 BC peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, Samaria, yang merupakan pembentukan sistem pemerintahan pertama di dunia. Pada peradaban Mesir, di mana para penulis membentuk poros berputarnya seluruh mesin keuangan departemen. Peradaban Cina, pada peradaban Cina, dengan akuntansi pemerintahan dijamin di dinasti Zhou 1122 sampai 256 BC. Pada peradaban Yunani tahun 256 BC. Pada peradaban Roma, dengan hukum yang menentukan bahwa pembayaran pajak harus membuat laporan keuangan. Berbagai faktor, makanya diantaranya ini sistem penulisan, pengenalan angka Arab dan desimal, penyebaran pengetahuan aljabar. Terus yang kedua nih, evaluasi pembukaan berpasangan. Perkembangannya itu pada abad ke-16, metode ini udah berkembang luas di Eropa. Jadi punya memiliki karakteristik model pembukaan berpasangan. Terus tahap perkembangannya itu sekitaran abad 16, sedikit perubahan dibuat dalam teknik pembukuan, yaitu adanya pengenalan jurnal khusus untuk mencatat tipe-tipe transaksi yang berbeda. Yang kedua, secara praktek, laporannya ini laporan keuangan periodik terjadi pada abad ke-16 dan 17. Terus penerapan sistem berpasangan diperluas dengan tipe organisasi yang lain. Lalu dimulai dengan East India Company dalam abad 17 dan pertumbuhan koperasi setelah revolusi industri. Lalu akuntansi kos hadir dalam abad ke-19 sebagai akibat dari revolusi industri dimulai pada perusahaan tekstil. Pada akhirnya, pada abad ke-20 terjadilah perkembangan metode-metode akuntansi menyangkut issue complete earning per lembar saham. Terus yang C, perkembangan prinsip di atas. Perkembangan prinsip di atas itu ada 4 proses. Yang pertama, fase pertama 1900 sampai dengan 1933, manajemen sepenuhnya mengendalikan pemilihan informasi keuangan yang harus diungkapkan. Terus fase kedua 1933 sampai 1959. Terus fase ketiganya 1959 sampai 1973. Dengan lembaga profesional memainkan peranan signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Yang ke-D, fase keempat berlanjut sampai sekarang fase Financial Accounting Standard Board and berbagai kelompok penekanan yang lain. Fase-fasenya ini itu ada 4, kontribusi manajemen tahun 1900 sampai 1933. Terus yang kedua, institusi 1933 sampai 1959. Yang ketiga, profesional 1959 sampai 1973. Lalu di fase yang terakhir, fase politisasi 1973 sampai sekarang. Oke, kita lanjut yang kedua, akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme ini kaitannya dengan klaim secara umum bahwa pembukaan berpasangan merupakan suatu yang vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme dengan alasan 4 peran. Yang pertama, menyumbangkan sikap baru dalam perkembangan kehidupan ekonomi. Kedua, spirit akuisisi yang baru tersebut dibantu dan didorong oleh kalkulasi ekonomi. Ketiga, rasionalisme yang baru ini selanjutnya ditingkatkan oleh organisasi yang sistematik. 4. Sistem akuntansi berpasangan memungkinkan untuk perusahaan kepemilikan dan manajemen sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan yang besar. Lalu yang ke-E, relevasi sejarah akuntansi.
Oke, di sini kan revaluasi sejarah ya. Itu mestinya revaluasi sejarah akuntansi. Revaluasi sejarah akuntansi adalah studi tentang evolusi pemikiran, praktek, institusi akuntansi yang sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah akuntansi membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan. Jadi dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan sejarah, akuntansi dapat menjadi sarana penilaian lebih baik terhadap praktek yang berjalan melalui perbandingan dengan metode masa lalu. Oke, yang terakhir kita konklusi. Konklusi ini adalah evolusi histori akuntansi yang memberikan arah dan penjelasan bagi sebagian besar peristiwa-peristiwa penting yang membentuk sistem pembukuan berpasangan dan perkembangan akuntansi modern. Sehingga sejarah akuntansinya ini meningkatkan kemampuan orang yang tertarik dengan bidang akuntansi untuk membuat pertimbangan yang lebih luas dan dengan dasar yang lebih terinformasi. Jadi konklusi ini punya sifat dan penggunaan akuntansi. Yang pertama, definisi dan perannya. Yang kedua, pengukuran akuntansi. Yang ketiga, alasan dibalik akuntansi berpasangan. Yang keempat, prinsip akuntansi. Kelima, kebijakan dan perubahan akuntansi. Ketujuh, hipotesi perataan income. Yang kedelapan, hipotesi salah satu keuangan selektif. Dan yang terakhir adalah konklusi. Oke, kita lanjut. Perkembangan awal teori akuntansi ini ada 4. Perkembangan awal banget. Yang pertama diandalkan proses induksi, kedua pendekatan induktif mengacu pada pengembangan ide-ide atau teori-teori melalui pengamatan fenomena dunia nyata. Yang ketiga, 1920 ke tahun 1960-an, teori yang dikembangkan dari mengamati apa yang akuntan lakukan dalam praktek. Yang terakhir adalah praktek umum yang dikodifikasikan sebagai doktrin atau konvensi akuntansi. Itu sejarah awal akuntansi, teori akuntansi. Lanjut. Sejarah perkembangan akuntansi, teori akuntansi ada 8 abad ya. Yang pertama 3600 sebelum Masehi, abad ke-11 dan 13, abad ke-14, yang keempat abad ke-16, yang kelima abad 17 dan 18, ke-6 abad 19 dan 12, terus ke-7 perkembangan terakhir, dan yang terakhir adalah periodisasi abad ke-20. Definisi teori akuntansi. Di sini ada 2. Yang pertama, menurut The Oxford English Dictionary, sebuah skema atau sistem ide atau pernyataan diselenggarakan sebagai penjelasan atau akun dari suatu kelompok fenomena. Yang kedua, menurut USFASB, teori merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dari objek dan saling terhubung dan fundamental yang mengarahkan pada suatu standar yang konsisten. Teori akuntansi sendiri merupakan bagian dari praktek akuntansi. Teori akuntansi merupakan landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan dan bernalar yang secara etis dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya adalah pendekatan approach terhadap akuntansi. What the accounting? The art, the science, the technology. Ini adalah pendekatan terhadap akuntansi. Apa sih itu the art, seni? Akuntansi sebagai seni, keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, dan pertimbangan. Terus ada nilai moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangannya. Akuntansi menuntut pertimbangan judgement dalam penerapannya. Terus pertimbangan harus dituntun oleh pengalaman dan pengetahuan profesionalisme. Itu akuntansi sebagai seni. Kalau akuntansi sebagai sains, menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan dan atau pernyataan tentang suatu masalah. Bebas nilai value atau value free, bebas nilai.